Kita lanjutkan ya. Tadi paparan hasil diklat yang telah disampaikan oleh ibu guru kita, ibu guru cantik, yaitu Ibu Kholidah, yang mewakili diklat pembelajaran mendalam, mewakili guru kelas tinggi Bapak Komite. Ya, tadi sudah dipaparkan secara umum ya. Nanti Ibu di sini akan menambahkan atau melanjutkan bagaimana implementasinya dalam PBM ya. Pembelajaran mendalam itu seperti apa? Ya. Bagaimana mengimplementasikan dimensi profil lulusan yang 8 itu ya. Kemudian prinsip pembelajarannya yang 3, kemudian 3 pengalaman belajar, dan yang terakhir adalah 4 kerangka pembelajaran mendalam ya. Kita kupas satu persatu. Nah, 8 dimensi profil lulusan. Jadi Bapak Komite, pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum, bukan mata pelajaran, tetapi pendekatan. Kalau implementasi kurikulum 2013, pendekatannya yaitu pendekatan saintifik. Dimensinya dimensi profil pelajar Pancasila ya, kalau 13 sama kurikulum merdeka. Nah, ini adalah 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini? Di dalamnya seperti apa? Jadi diharapkan ya, siswa-siswi kita setelah lulus dari sekolah ini menjadi individu yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi taat beribadah. Kemudian takwa itu berarti kan, kalau iman itu percaya ya, percaya bahwa Tuhan itu esa ya, esa. Jadi percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian takwanya bagaimana? Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Ya anak-anak ya, untuk anak-anak nanti. Jadi menjaga nama baik sekolah dengan memaknai kehidupan dengan nilai-nilai religius, nilai-nilai agama ya. Jadi kehidupannya misalkan ada peristiwa seperti ini, kita ambil hikmahnya dengan dimensi keimanan dan ketakwaan. Nah, bagaimana terkait program di sekolah untuk membentuk individu yang beriman dan bertakwa setelah lulus ya? Berarti program sekolahnya salah satunya kita suka mengadakan kultum tiap hari Jumat. Yang belum berjalan ini sholat duha ya. Sholat duha itu juga sama, untuk nanti membentuk ini supaya individu ini memiliki keyakinan yang teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari ya.
SD minimal sholat 5 waktunya. Jangan bolong ya. Udah. Kelas 1 1 waktu, kelas 2 2 waktu, kelas 3 3 waktu, kelas 4 4 waktu, kelas 5 waktu sudah lengkap. Kelas 6 sudah mulai belajar tentang tumaninah, kehusuannya, tumaninahnya. Jadi bacaan dan gerakan sholatnya dinikmati biar kita khusyuk dan tumaninah. Tumaninah dulu baru terasa khusyuknya ya. Jadi tumaninah, bagaimana Allah Akbarnya, jangan tergesa-gesa. Duduk di antara dua sujudnya, rukunya dinikmati, gerakan ruku itu dinikmati, menyehatkan. Sujud juga dinikmati, bola mata kita itu kan kebuka tuh ya. Itu menyehatkan. Ketika kita sujud bola matanya dibuka, itu menyehatkan mata kita ya. Dinikmati bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dalam hati maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi ya. Kalau ruku juga dinikmati, sampai ini urat-urat di sininya nih terasa, nanti melancarkan peredaran darah, dinikmati Pak. Gerakannya dinikmati, ininya nanti punggungnya biar lurus gitu ya. Tapi kalau menyimpan telur tidak jatuh katanya, yang bagus itu gitu ya. Kemudian bacaannya juga dinikmati, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Allah, Tuhan yang maha agung. Nah, itu di dalam hati ya, fasih bacaannya di dalam hati, artinya gerakannya dinikmati supaya sehat ya. Jadi nanti sehat secara fisik, secara jasmani dan rohani. Nah, kedua, kewargaan. Nah, kewargaan ini kalau di sini ada uraiannya, individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan, kemudian lingkungan dan harmoni antar bangsa dalam konteks kebinekaan global. Global itu berarti kebinekaan dunia ya. Mulai dari kebinekaan yang ada di keluarga, kebinekaan yang ada di sekolah. Kebinekaan itu keragaman ya Naya. Kebinekaan nanti kalau setelah lulus yang ada di masyarakat, meluas menjadi kebinekaan bangsa dan negara, kemudian kebinekaan keberagaman secara global dunia. Berbeda-beda apanya? Agamanya, budayanya, kemudian adat istiadatnya ya. Terus apa lagi yang berbeda? Kepercayaannya, keyakinannya ya berbeda-beda. Kita harus memiliki sikap harmoni ya dalam keberagaman. Jadi kalau di agama teh apa Ibu Nok? Kalau toleransi beragama kalau di agama. Jadi jangan saling ngejek ya. Misalkan pakaian daerah ini atau makanan, tapi saling menghargai ya. Saling menghargai, saling memperkaya kebudayaan kita. Nah, di sini mungkin nanti tumbuh kecerdasan sosial ya. Bermasyarakat kan,
mulai dari berkomunikasi dengan keluarga, berbagai karakter kan di keluarga juga. Oh, karakter adik kita begini, kakak kita begini, ayah kita begini, ibu kita begini. Selanjutnya penalaran kritis. Penalaran kritis. Mohon enggak terusin. Individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi baik di keluarga, di sekolah, di masyarakat, bangsa, nanti lebih luas negara, itu kan pasti ada masalah ya, karena hidup sendiri itu masalah yang harus kita cari solusi terbaiknya. Nah, bagaimana kita bisa mencari solusi penyelesaian masalah yang terbaik? Tadi berpikir kritis dengan menganalisis ya, berpikir secara logis. Logis itu berarti diterima oleh akal pikiran kita. Berpikir analisis berarti berdasarkan analisa, mengamati ya peristiwa yang ada untuk mengambil apa hikmahnya, pelajarannya. Kemudian reflektif. Reflektif itu kalau ke diri juga bisa reflektif ya, merefleksi diri. Kalau misalkan peristiwa A, kita introspeksi diri, merefleksi diri. Kenapa terjadi? Ya, apa penyebabnya? Ya, apa yang harus diperbaiki? Gitu kan? Di dalam hidup. Kenapa kita jatuh misalkan? Ya, kenapa kita dimarahin guru? Kenapa kita dimarahin orang tua? Oh, ternyata membuang sampah sembarangan, misalkan gitu ya. Jadi dicari supaya tidak dimarahin oleh guru di rumah, oleh orang tua, berarti harus membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu contoh. Lanjut. Nanti kalau terlalu ini nggak kebagian ibu guru, bu ade. Yang itu apa loh? Selanjutnya kreativitas ya. Kreativitas yaitu individu yang mampu berpikir secara